Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas hal-hal apa saja sih yang membentuk permukaan di bumi kita hingga saat ini. Earth Interior. Baik, ini saya refresh kembali ya. Saya tampilkan gambar bumi dan penampang lapisan di dalamnya. Jadi bumi kita ini paling dalam terdiri dari inti bumi ya. Yang ini inti bagian dalam, terus ada inti bagian luar, terus yang luar ini yang liquid, terus ada bagian mantel. Di sini sama juga ya, liquid juga. Terus ada upper mantle. Ini bagian dalam istilahnya ya, yang kemudian paling berkontribusi ke pergerakan di permukaan, di litosfer. Terus ini yang di bagian paling luar adalah lempeng ya, atau crust. Nah, crust ini kalau kita lihat lagi perbandingannya ya, crust hanya 5-70 km, tipis sekali dibandingkan dengan bagian dalam bumi yang lainnya, gitu ya. Dan kita mungkin sudah pernah disebutkan juga kalau yang di permukaan ini berdasarkan teori yang paling terbaru gitu ya, itu bukan merupakan satu layer yang benar-benar solid, tapi ternyata di situ terfragmen-fragmen. Makanya kita kenal ada lempeng benua, lempeng samudra, dan di sini juga ketebalannya sangat bervariasi ya. Ada yang 5 kilo saja, ada yang sampai 70 km. Itu karena berbeda lempengnya sebenarnya, jenis lempengnya. Nanti mana yang lebih tipis dan mana yang lebih tebal kita lihat lebih lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya ya kita bisa mendapatkan gambaran tentang kondisi di bawah permukaan bumi, bahkan sampai ke inti gitu ya. Idealnya adalah dengan membuat sumur gitu ya. Jadi menggali atau mengebor sumur yang menembus lempeng bumi kita ini. Karena kalau misalnya kita mengebor gitu ya, kita bisa membuka ruang di situ ya, kemudian kita bisa mengambil sampel batuannya juga. Jadi kita bisa lihat fisiknya sebenarnya gitu ya, kondisi sebenarnya sampel batuan di bawah permukaan itu gitu ya. Kalau kita melakukan pengeboran. Tapi kemudian ya pengeboran ini kan terbatas ya kedalaman yang dicapai. Paling dalam gitu ya, saya kurang tahu update terbaru, mungkin tidak ada yang lebih dari 10 km gitu ya. Yang paling sering rata-rata tuh 3 km gitu. Padahal tadi kalau kita lihat komposisi atau distribusi ketebalan lempeng itu kan sampai
sampai 70 km gitu ya. Nah, terus selebihnya bagaimana kita bisa melihat atau menerawang dalamnya atau isinya bumi ini? Kita bisa menggunakan bantuan dari informasi yang diberikan oleh gelombang seismik gitu. Jadi ini gelombang seismik yang menjadi sumber gitu ya. Jadi kan prinsipnya pengukuran gelombang seismik itu kan ada gelombang dulu nih yang ditembakkan, kemudian gelombangnya itu kan merambat dan ditangkap ya di rivernya gitu. Misalnya di sini ada gempa buminya di sini menjadi sumber gelombangnya ya kan. Gelombang itu kemudian ya merambat sebenarnya ke seluruh bagian dari bumi gitu ya, bukan hanya yang misalnya kalau terjadi gempa terus ada bagian wilayah yang terasa getarannya, ada yang tidak. Bukan berarti yang tidak itu tidak dilalui misalnya oleh gelombang seismik tersebut gitu ya, tapi ya mungkin levelnya lebih rendah gitu. Jadi gelombang tersebut lewat, kemudian terus ada yang melaju, ada yang dipantulkan, ini ada yang reflected ya, ada yang di sini dibiaskan refracted, kemudian diterima kembali di ruang atau sensor yang lain. Nah, waktu yang biasanya kalau misalnya dari aspek geofisikanya lah gitu ya, prinsip dasarnya ini kan gelombang ini punya kecepatan, terus kecepatan ini menunjukkan juga waktu tempuhnya gitu ya, berapa lama sih dari gempa bumi di sini kemudian getarannya sampai pada sensor yang di belahan bumi sebelah sini gitu ya. Nah itu kan ya rumus-rumusnya kalau masih ingat waktu fisika ya, waktu tempuh, terus kita punya kecepatan, dan kemudian kita bisa mengukur jarak gitu ya, jarak yang sudah ditempuh oleh gelombang tersebut. Nah, kira-kira seperti itu prinsip dasarnya. Salah satu tool yang dipakai ya sampai saat ini ya juga yang masih dipakai untuk menggambarkan kondisi interior di dalam bumi kita ini gitu. Gelombang seismik itu terdiri dari dua yang umum diamati, itu ada gelombang primer P wave dan ada yang sekunder S wave. Kalau yang primer ini jadi waktu pertama kali bergerak ya, masuk melewati lapisan-lapisan di dalam bumi gitu ya, itu dari lempeng masih tembus. Kemudian kalau untuk yang P travel ini masih akan terus bergerak melalui liquid gitu ya. Kan tadi di sini liquid, mantle, outer core ya. Apalagi kalau inner core, terus sampai ke sensor selanjutnya. Ada juga gelombang itu yang tidak bisa melewati fase liquid, media dengan fase liquid, itu yang S wave atau secondary wave. Ya itu juga jadi yang dipakai untuk identifikasi ya, apakah lapisan kita di dalam bumi ini tuh apakah solid gitu atau liquid.
gitu ya. Ini ada karakteristik atau sifat-sifat dari gelombang ya. Tadi ada yang reflected, ada yang refracted. Kondisi ini dapat terjadi ketika ada beda densitas. Itu biasanya terjadi di bidang batas yang memiliki perbedaan densitas tersebut gitu. Ada yang bisa dipantulkan, ada yang bisa dibiaskan. Baik, tadi di awal saya juga sempat menyebutkan kalau bagian bukanlah sesuatu yang solid di seluruh permukaan bumi, tapi ternyata merupakan fragmen-fragmen lempeng gitu ya. Jadi sebenarnya terpisah-pisah. Nah, kalau misalnya ada suatu media nih yang solid gitu ya, terus kondisinya dia lebih ringan, dia berada di atas suatu media yang liquid gitu. Karena dia densitasnya, yang padat itu densitasnya lebih rendah, makanya akhirnya jadi mengapung di atas yang liquid tadi gitu ya. Terus selain mengapung ya jadinya rentan untuk bergerak gitu yang padatnya. Sama ya kalau misalnya kita taruh styrofoam gitu di atas air saja gitu ya, sangat susah sekali ketika pertama kali kita meletakkannya saja untuk dia stable gitu ya. Terus kalau ada pergerakan sedikit saja dia udah ikut bergerak atau terombang-ambing. Nah itu juga sama halnya dengan kondisi lempeng bumi kita ini. Terus ya makanya ada yang ilmu yang mempelajari kondisi tersebut ya, dikenal dengan geodynamics. Di sini geodynamics sendiri cabang ilmunya juga memerlukan cabang ilmu lain gitu ya. Di sini kita butuh geochemistry dan juga bahkan matematik gitu ya. Tadi juga ada support dari geofisika. Makanya nih di semester 1 pun mahasiswa sudah disampaikan selain geologi dasar, pengantarnya adalah mineralogi gitu ya. Karena dari segi geochemistry ini ternyata kita sangat memerlukannya ya, membantu untuk memberikan interpretasi tertentu. Oke, jadi basically geodynamics tuh goalnya adalah membuat model gitu ya dari large scale behavior of the earth. Terus kunci yang ya biasanya menyebabkan pergerakan ini ya, sama kalau misalnya pada saat kita pertemuan sebelumnya membicarakan relative dates, di situ ada hukum Steno yang menyebutkan prinsip-prinsip tertentu. Nah, di sini untuk geodynamics itu ya ada beberapa prinsip ya yang dipegang dalam membuat interpretasi tentang geodynamics ini. Yang pertama itu gravity couples to density contrast ya. Jadi bagaimana gravitasi pada saat tadi ada beda densitas ya. Kalau di sebelumnya saya
tampilkan tadi ada rok 1 dan rok 2, itu apa yang terjadi gitu ya, apa yang dapat terjadi di antara dua batas tersebut. Kemudian rok reologi, jadi sifat reologi batuan nanti ini kaitannya dengan respon yang dihasilkan ketika lapisan batuan ini terkena energi tambahan gitu ya. Jadi makanya kok ada bisa batuan yang terlipat gitu, melipat-lipat itu karena kondisi reologinya itu memungkinkan untuk batuan tersebut sifatnya relatif lebih plastis gitu. Tapi ada juga yang tidak dapat seperti itu sehingga responnya batuan menjadi patah, tersesarkan. Itu dari segi reologinya. Terus ada juga temperature, ini yang menyebabkan adanya konduksi gitu ya, konduksi. Terus perlu diingat liquidnya ini kan jadi ada pergerakan ya. Nah, ada pergerakan ini juga ikut mempengaruhi yang di permukaan ini. Makanya terus kemudian permukaan bumi kita itu sebenarnya tidak diam-diam aja, tidak anteng-anteng aja, tapi ada pergerakan di situ. Ya, selanjutnya akan dibahas apa sih dampak yang terlihat gitu ya di permukaan akibat pergerakan lempeng bumi tadi. Ya, sebelumnya saya mau menyampaikan dulu sejarahnya gitu ya tentang ilmu yang mempelajari perubahan topografi di permukaan bumi gitu. Awalnya itu geologis itu menganut teori geosinkline gitu ya. Ini teorinya sudah lawas ya, obsolete, dikembangkan pada akhir abad 19 gitu. Jadi awalnya disebutkan kalau ya bumi itu awalnya ya ada yang tererosi begini ya, yang tersingkap di permukaan, terus yang tererosi ini kemudian tertransport mengisi cekungan gitu ya, menambah lagi layer. Terus nih karena semakin tebal gitu ya. Terus di sini ada efek dari isostatik. Jadi lapisan buminya ini atau lempengnya ini mencari kesetimbangannya kan ya, isostatiknya itu. Terus ada yang bagian semakin dalam, terus ada yang bagian yang semakin naik, terus ada yang tererosi lagi, terus menyumbang lagi supply, begitu terus. Jadi membentuk ya layer-layer yang terus dalam gitu ya, sehingga selalu ada tempat gitu untuk mengendapkan material sedimen gitu ya, dari bagian tererosi kemudian mengisi lagi ke sini. Itu jadi ya karena kan keterbatasan tool yang dimiliki pada masa tersebut gitu ya. Geosinkline ini dicetuskan gitu karena melihat ada sekuen batuan sedimen ya berumur Paleozoik itu menunjukkan pola yang
menebal, semakin menebal dari arah barat menuju timur dari state-nya tersebut, di New York tersebut gitu ya. Dan itu banyak dijumpai pada mountain range gitu. Jadi mountain range-nya kan yang bagian sini, terus sudah gitu awalnya tipis tapi kemudian semakin menebal, tadi disebutnya ke bagian timur gitu. Makanya terus dicetuskan teori geosinkline ini. Ya, tapi kemudian teori geosinkline ini tidak bertahan lama karena ya sebelumnya sih sudah ada juga penelitian yang ya mempelajari tentang kondisi di permukaan bumi ini gitu ya. Salah satunya adalah Alfred Wegener. Beliau mengumpulkan bukti-bukti gitu ya, yang pada akhirnya nanti menghasilkan continental drift theory. Gitu. Bukti-buktinya apa sih? Yang pertama itu dilihat dari jigsaw fit. Jigsaw ini puzzle ya. Kalau mencocokkan garis pantai dari bagian timur, garis pantai di bagian timur Amerika Selatan ini, jadi ini kan bagian dari Amerika Selatan dan ini Afrika ya, dan garis pantai Afrika yang bagian baratnya itu ternyata cocok gitu, seperti puzzle yang cocok. Ini jadi bukti pertama ya yang dipakai atau dikemukakan oleh Alfred Wegener. Kok bisa? Padahal posisinya sekarang sudah ya terpisah ribuan kilometer gitu ya. Berarti apakah telah terjadi pergerakan gitu kan ya. Yang kedua itu adalah geological fit dan tectonic fit. Yang garis merah ini adalah sabuk pegunungan gitu ya, mountain belts pada Caledonian gitu ya, atau Acadian. Terus ya di sini kan tentu ada produk batuannya yang khas gitu. Kalau misalnya hasil di pegunungan gitu ya, misalnya batuan baku tertentu umurnya sekian dan sekian. Kemudian sekarang ini garis pantai ini adalah yang abu-abu gitu. Artinya dulu ini gitu ya, dan bagian dari sini sebenarnya bersatu gitu. Karena di sini ternyata juga ditemukan bagian dari batuan yang berasal dari Caledonian tadi gitu. Yang tadinya satu, terus sekarang ditemukan tersebar di pulau-pulau ini di bagian belahan bumi utara kelihatannya ya. Seperti itu. Berarti lagi-lagi yang tadinya satu gitu kok bisa terpencar-pencar, terpisah-pisah kemana-mana. Kemudian juga dari glacial deposit gitu. Kalau misalnya semuanya ini kemudian melihat intinya dari suatu bagian yang tadinya harusnya satu kok bisa terpisah-pisah jauh. Ini yang glacial deposit. Jadi di bagian selatan Afrika gitu ya, di bagian barat
Amerika Selatan, terus ada juga selatannya India, terus ini juga selatannya Australia. Itu pada strata atau singkapan batuannya itu ya dijumpai endapan glasial gitu, yang kalau misalnya dilihat kondisinya sekarang itu tidak mungkin terbentuk di posisinya yang sekarang. Di masa lampau berarti daerah-daerah yang punya endapan glasial ini terbentuk pada satu lintang yang sama gitu ya, dengan kondisi iklim yang sama, tapi sekarang posisinya sudah sangat jauh terpisah, dan malah kebanyakan sekarang posisinya di sekitar Katulistiwa gitu. Itu bukti selanjutnya adalah fossil evidence. Ya, jadi ada fosil gitu ya, dengan organisme yang identik pada misalnya umur strata batuan juga yang sama, tapi posisinya sekarang sudah berada pada benua yang berbeda. Itu kan menunjukkan kalau pada masa hidupnya organisme tersebut, daerah-daerah ini itu semua bisa dilewati oleh binatang-binatang darat ini gitu ya, karena mereka dijumpai di semuanya fosilnya gitu ya. Ini ada di Afrika, ada di South America, tapi terus kemudian kalau misalnya lihat posisinya yang sekarang, ini lagi-lagi terpisah oleh samudera dan lautan gitu ya. Artinya sudah ada perubahan atau pergerakan dari kondisi awalnya hingga menjadi posisinya yang saat ini. Sudah drifted gitu ya, lempeng-lempeng benua ini. Ini yang jadi dasar dari dicetuskannya drift theory atau tectonic plate theory ini gitu ya. Jadi jigsaw fitnya geological fit, tectonic fit, glacial deposit, dan fossil evidence. Ya, jadi setelah continental drift theory ini populer gitu ya, disempurnakan kembali dari fakta-fakta yang dipaparkan oleh Alfred Wegener, lama-lama ya tadi geosyncline teorinya ditinggalkan, dan kita sampai saat ini masih menganut kepada teori tektonik ya, plate tektonik. Ya, namanya teori, nanti kalau misalnya ada yang menyanggah lagi dan ternyata lebih masuk akal ya kemungkinan akan ditinggalkan juga, tapi sampai saat ini masih relevan lah dengan info yang dimiliki oleh berbagai para ahli. Jadi sekali lagi, di permukaan bumi itu lempengnya tidak utuh, tapi merupakan fragmen-fragmen ya yang saling berhubungan gitu ya. Dan ternyata berdasarkan komposisinya gitu ya, ada yang sangat kontras, makanya dibedakan antara oceanic crust atau lempeng samudra dengan continental crust atau lempeng benua gitu. Makanya tadi ya geodynamics juga memerlukan geochemistry di sini. Kemudian dipakai untuk membuktikan ini gitu ya. Dan perbedaan komposisi ini sendiri juga kemudian kedepannya dapat mempengaruhi juga gitu ya behavior dari lempeng-lempeng ini pada bagian yang saling bertemunya. Itu nanti akan mempengaruhi jenis-jenis komposisinya gitu ya. Untuk yang oceanic crust itu karakternya lebih
besar densitasnya ya, more dense, dan tersusun sebagian besar adalah tersusun dari basalt. Oke, itu ya yang kedua. Nah, untuk ketebalannya ini dari 5 sampai 10 km. Dan kalau dari segi umur, ya lempeng samudra ini memiliki umur yang lebih muda, gitu ya. Karena sampai saat ini pun lempeng benua ini sedang terbentuk terus gitu ya. Jadi mungkin ada lempeng benua yang ya paling dekat lah dengan dengan sejarah manusia. Kalau continental crust atau lempeng benua, jadi densitasnya lebih rendah. Terus tersusun sebagian besar dari granit. Nanti dicari-cari lagi ya, komposisi basalt apa, komposisi granit apa gitu ya. Nah, walaupun densitasnya lebih rendah, tapi ketebalannya itu malah jauh lebih tebal gitu ya. 30 sampai 50. Kalau tadi di slide awal ada yang sampai 70 km. Oke, itu ya range-nya lah segitu gitu ya. Dan dari segi umur, continental crust ini umurnya lebih tua. Gitu. Ya, makanya sampel-sampel batuan yang umurnya ada komponen yang berumur sampai 4 billion tahun yang lalu itu kan pada lempeng benua gitu ya. Ya baik, yang namanya batas nih ya, batas pertemuan pasti akan selalu menunjukkan suatu hubungan tertentu. Kalau di materi stratigrafi, hubungan antar lapisan batuan itu ya, ada yang unconformity, ada yang conformity. Nah, terus ternyata hubungan antara lempeng-lempeng tektonik itu juga ada sendiri, ada berbeda-beda. Yang pertama, divergent plate boundary. Jadi ini adalah jenis batas pertemuan lempeng ya berdasarkan arah pergerakannya. Kalau yang divergent itu lempengnya bergerak saling menjauhi. Itu adalah divergent plate boundary. Kemudian ada convergent plate boundary. Jadi arah pergerakannya itu saling mendekati, saling bertumbukan. Ada yang bertumbukan terus menunjam ke bawah, ada yang bertumbukan karena sama-sama ngototnya kemudian muncul sampai tinggi di permukaan, ada juga. Balik lagi nanti tergantung ke komposisi atau jenis lempengnya. Dan yang ketiga itu adalah batas transform. Artinya secara lateral gitu ya, dia bergerak saling menjauhi, tapi arahnya bukan perpendicular gitu ya, bukan tegak lurus terhadap batasnya, tapi justru sejajar pergerakannya. Ini yang disebut sebagai transform plate boundary. Kira-kira
Indonesia sendiri kan yang merupakan batas pertemuan beberapa lempeng. Bagian yang mana ya? Konvergen kah? Divergen kah? Atau transform? Oke, jawabannya disimpan untuk nanti. Terus, ya jadi dari hasil pergerakan lempeng tadi tentunya akan mempengaruhi yang ada di permukaan gitu ya. Jadi, misalnya yang tumbukan gitu ya akan ada yang dapat menghasilkan pegunungan-pegunungan gitu ya, mountain range, atau juga yang sampai Everest, itu juga merupakan produk hasil pergerakan lempeng yang ada di permukaan bumi gitu ya. Dan Everest sendiri seharusnya semakin tumbuh gitu karena pergerakan itu sendiri kan terus berlanjut sampai sekarang gitu ya. Jadi udah tahu ya kalau misalnya Everest ini gunungnya bukan vulkano, tapi merupakan hasil dari aktivitas tektonik gitu ya. Makanya di situ tidak ada magmanya, dapur magmanya seperti kalau pada gunung-gunung api atau vulkano gitu ya. Nah, jadi ada yang menjulang ke atas sangat tinggi, tapi jangan lupa yang di bawah permukaan laut pun juga ikut terpengaruhi ya, karena itu kan disebut juga sebagai sebenarnya permukaan bumi juga gitu ya. Ada yang datar seperti ini, ada yang membentuk jurang juga ada gitu ya. Palung-palung itu karena dampak dari pergerakan lempeng bumi kita. Ini sampai di laut dalam pun ya, kalau kita lihat kan dari intensitas cahayanya juga minimalis ya. Nah, yang di dalam pun nggak datar-datar aja, tapi juga ada topografi-topografi seperti ini. Bahkan di bawah laut pun juga ada vulkano gitu ya. Jadi lebih kurang sebenarnya sama topografinya gitu. Antara yang di atas permukaan laut dan di bawah permukaan laut itu gambarannya adalah sama-sama terpengaruh oleh pergerakan lempeng di permukaan bumi. Baik, kalau dari peta ini kita dapat ada karakteristik tertentu gitu ya yang dihasilkan akibat hubungan tadi ya pada batas pertemuan lempeng gitu. Jadi kalau di sini Indonesia itu ada ya kepotong ya Indonesianya, di sini ada benua Eurasianya gitu ya. Terus ada di sini bagian dari Australianya. Terus ada bagian dari India, dan ada bagian dari yang Pasifik ke sini ya. Jadi berbeda-beda. Kalau misalnya yang benua nih, apalagi yang luas, relatif lebih tenang gitu ya aktivitas seismiknya dibandingkan kalau misalnya yang ada pada bagian pertemuan-pertemuan seperti ini.
makanya Indonesia ya, kemudian Jepang, Filipina itu aktivitas seismiknya relatif lebih intens lah ya. Terus ini ada Hawaiian Chain, itu kenapa bisa bergerak, bisa membentuk panjang begini ya, karena juga efek dari pergerakan lempeng gitu ya. Ada satu hotspotnya tuh di satu titik gitu ya, misalnya dia mengeluarkan magma, tapi karena lempengnya bergerak gitu, ya sudah, yang lama itu pindah ya, di titik yang sama itu muncul lagi yang baru, nanti geser lagi, yang baru muncul, tetap muncul di sini gitu. Berarti kan bisa dilihat ternyata ya ini ada juga sesuatu yang bergerak gitu, karena sumber panasnya tetap di satu titik terus. Atau saya kebalik ya, dari timur ke barat atau dari barat ke timur nih, pokoknya ya ada perubahan dengan titik acuannya itu sama di situ terus. Itu ya. Oke, sekarang kita ya melihat lebih dekat ke masing-masing lempeng yang menyusun bumi kita ini gitu ya. Yang pertama kita lihat continental crust atau lempeng benua. Kita fokusnya yang di bagian ini ya. Continental crust ini lebih tebal ya, yang coklat ini. Kalau yang hitam ini adalah yang lempeng samudra. Nah, kalau di sini ya kita lihat kalau di lempeng benua itu relatif stabil, makanya tadi juga aktivitas seismiknya relatif rendah pada bagian lempeng-lempeng benua gitu ya, yang apalagi yang di tengah-tengahnya. Terus ini yang menunjukkan komponen batuan penyusunnya. Kalau di bagian bawahnya itu yang mafic granulite ya. Terus nah, semakin ke atas ini makanya lebih banyak granitnya tadi, dan tentunya yang di permukaan produk-produk sedimentasi gitu ya, atau batuan sedimen. Kira-kira seperti ini yang terjadi pada bagian lempeng benua. Sekarang kita menuju ke bagian yang merupakan pertemuan dari dua atau lebih lempeng yang disebut sebagai lebih sering disebut sebagai continental margin. Jadi margin atau batas tadi ya ada di bagian sini, yang biasanya yang merah-merah ini ya kan. Kalau di biru ini Pasifik tadi, ini tadi hotspotnya ya, hotspot Hawaii tadi, terus bergerak semakin ke sana. Ini continental margin, ini juga antara Hindia dengan Eurasia gitu ya, Australia yang menumbuk ke Pasifik, batasnya di sini. Nah, ini adalah yang disebut sebagai continental margin. Baik, pada continental margin ini
statusnya itu ada yang disebut aktif continental margin. Kalau misalnya yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan atas ini merupakan contoh batas pertemuan antara yang oceanic crust dengan continental crust. Kalau lihat arah panahnya ini bergeraknya itu saling mendekati ya, yang arah pergerakannya tegak lurus dengan batas atau boundary-nya. Masih ingat kalau yang mendekat itu adalah arah pergerakan yang konvergen ya. Terus yang terjadi ketika ada oceanic dengan kontinental yang bergerak saling mendekati, yang oceanic crust ini akan menunjam jadi ke bawah dari continental crust-nya. Kenapa? Karena densitas dari oceanic crust itu lebih besar daripada yang kontinental gitu. Akhirnya yang lebih berat ya berarti kan akan lebih ketarik oleh gravitasi. Nah, terus di sini aktivitas seismik tinggi gitu ya. Terus sebagai dampak gitu ya dari adanya lempeng yang menunjam, artinya kan yang menunjam ini akan mendekati astenosfer ya, yang suhunya lebih panas. Nah, di situ nanti ada yang melting gitu. Dia meleleh kembali sebagian, ada yang disebut sebagai partial melting gitu ya. Jadi yang melt itu densitasnya ternyata lebih rendah dibandingkan komposisi penyusun astenosfer, makanya bergerak ke atas terus sampai menembus ke continental crust yang posisinya lebih di atas ini ya. Terus keluarlah gitu ya, menjadi gunung api. Makanya pada batas pertemuan oceanic continental ini banyak dijumpai volcanic arc ya, seperti Indonesia, Filipina, Jepang. Itu karena kondisi di bawah permukaannya adalah seperti ini. Salah satu penanda continental margin yang masih aktif juga gitu ya. Artinya di situ akan banyak aktivitas vulkanik. Selain tadi ada aktivitas seismik yang tinggi juga gitu ya. Terus nanti ada juga yang kontinental dengan kontinental bergerak saling mendekati. Yang paling terlihat itu adalah lempeng India ya, yang bertumbukan dengan lempeng Eurasia, dan pada batasnya itu membentuk pegunungan Everest. Itu adalah contoh di konvergen yang menghasilkan topografi positif ya ke atas. Tadi yang aktif, tapi ada juga statusnya pada yang continental margin ini kondisinya dia pasif. Sudah mulai berkurang aktivitas pergerakan tadi konvergennya ya. Salah satunya itu ketika oceanic crust-nya ini ada yang benar-benar terputus ke dalam astenosfer. Artinya sudah tidak ada yang menarik oceanic crust ini untuk bergerak maju gitu ya.
bergerak maju mendekati yang kontinental keras ini. Dengan demikian pergerakannya sudah semakin melambat. Di situ aktivitasnya di sini sudah mulai berkurang, gitu ya, less associated with earthquake activity. Ini pada bagian yang pasif continental margin. Itu contohnya ya di bagian utara dari Australia itu sebenarnya adalah pasif marginnya, gitu ya, pada hasil dari pertemuan di masa lampau sekali gitu. Bagian utara dari Australia itu pasif margin. Jadi tidak banyak gunung apinya juga karena ya tidak ada yang dilelehkan tadi ya di bawah kontinental kerasnya, sehingga juga tidak ada kontribusi magma yang naik ke permukaan. Selanjutnya kita menuju ke lempeng samudra. Baik, topografi yang terbentuk gitu pada lempeng samudra diantaranya adalah palung ya. Di sini kalau disebutkan palung itu adalah long narrow creases in the sea floor yang menjadi bagian paling dalam dari sea floor itu, gitu ya. Dan ternyata kebanyakan trench atau palung ini di Pacific Ocean margin. Terus di Indonesia ya, sebagai dampak dari pergerakan konvergen tadi, itu oceanic crust-nya juga ada yang membentuk trench gitu. Di sini ada Sunda Trench ya, kalau di bagian barat Indonesia. Terus kalau di bagian timur ada juga Banda, pada bagian Banda Arch, itu juga salah satu yang terdalam. Ya kalau palung tadi kan topografinya langsung curam gitu ya, perbedaan lerengnya sangat besar sudutnya. Dan di dasar laut ini juga ada yang disebut sebagai abyssal plains. Ya, plains berarti ya flat features. Ini biasanya juga masuk ke deep ocean floor, jadi sudah di laut dalam. Makanya dia biasanya menutupi lempeng samudra gitu ya. Kalau misalnya masih di batas seperti ini kan bagian sini berarti kan masih ada tadi bisa saja continental margin tadi ya. Tapi kalau misalnya di sini sudah benar-benar oceanic crust. Dari kalau ini adalah Atlantic Ocean crust. Terus feature lain itu ada gunung laut dan juga pulau-pulau vulkanik. Pulau-pulau vulkanik seperti Hawaii tadi itu ya, ada di juga tempatnya itu di oceanic crust. Nah ini penjelasan bukti adanya hotspot gitu ya di oceanic crust. Jadi Charles Darwin dulu mengamati bahwa di Samudra Pasifik sana itu ada ini
perubahan gitu ya. Suatu awalnya adalah volcanic island, kemudian seiring waktu volcanic island itu seperti sinking gitu ya, seperti puncaknya itu berkurang, semakin berkurang ya. Jadi awalnya terumbu itu hanya berupa cincin saja di luar sini ya, fringing reef. Tapi lama-lama kemudian membentuk barrier reef seperti ini gitu ya. Dan semakin lama volcanic island-nya itu justru malah benar-benar hilang tererosi dan terumbu di sekitarnya itu tumbuh dengan pesat, membentuk atol. Kira-kira kalau diilustrasikan itu seperti ini ya. Jadi awalnya aktif vulkanonya, terus waktu tidak aktif ini ya tadi terjadi erosi ya, terus diiringi dengan pertumbuhan terumbu atau reef sehingga sampai benar-benar volcanic island-nya tertutup kalah dengan atol atau terumbu yang mengelilingi volcanic island tadi. Gitu ya. Dulu nih Darwin belum tahu kenapa pola ini terbentuk di kepulauan Hawaii sana gitu ya. Terus selanjutnya nih, setelah ada atol ini, tidak jauh dari atol itu tumbuh lagi vulkanik yang baru. Vulkanik yang baru tapi kemudian tidak aktif kembali dan membentuk atol lagi. Terus ada lagi vulkanik island yang baru, begitu seterusnya. Bisa menjelaskan apa yang diamati oleh Darwin ini gitu. Jadi ini kalau kita sejajarkan gitu ya, pada vulkano yang aktif ini ternyata posisinya berada pada hotspot. Hotspot itu adalah ya di situ bagian dari arus konveksi ya dari upper mantle pada satu titik tidak berubah-ubah, jadi situ terus. Nah, pergerakan ini ternyata juga mendesak atau diiringi dengan ya rekahan di sini ya, bukan rekahan kecil tapi ya zona lemah lah di situ, sehingga magma itu naik tembus ke permukaan terus kan membentuk vulkanik ya, volcanic island. Nah, di pinggir-pinggirnya ini terbentuklah fringing reef-nya tadi ya, seperti yang gambar di sini. Terus karena nih lempengnya kan tadi bergerak ya, plate motion ini bergerak, terus gunung api ini kehilangan sumber magmanya. Gitu. Kehilangan sumber magmanya, aktivitas vulkaniknya benar-benar hilang gitu ya. Yang terjadi erosi, kemudian di sini terumbunya tidak terusik oleh misalnya magma gitu ya, makanya terus tumbuh lebih tinggi. Di bagian yang hotspot tadi kan awalnya ini kosong karena ini sudah bergeser ke ya relatif ke kanan ya. Ketika ini kosong tapi di bawahnya ini kan support dari hotspotnya masih ada terus ya, maka dia akan membentuk vulkanik yang baru. Nah gitu. Terus lagi-lagi ini lempengnya masih bergerak, jadi yang aktif tadi geser lagi gitu ya, padam lagi vulkaniknya. Yang di sini ada vulkanik baru lagi gitu, makanya terus ada kepulauan ya, contohnya yang di Hawaii itu ya, yang membentuk pola garis tadi. Sebenarnya itu record dari pergerakan lempeng samudra ya, Samudra Pasifik itu merupakan indikator dan salah satu bukti bahwa lempeng itu mengalami pergerakan, lempeng samudranya mengalami pergerakan.
Ini kan bergerak terus sampai benar-benar akhirnya tererosi ya, terpotong badannya ini, dan terbentuklah atol serta lagun di tengahnya gitu. Nah, ini juga pergerakan pulau di Hawaii ya. Dilihat ini membuat tren kelurusan tadi atol dan volcanic island ya. Dan waktu diukur dilakukan radiometric dating, memang yang di sini lebih tua gitu ya, 5 juta tahun, dan yang sekarang ini Hawaii-nya sedang terus berlangsung gitu volcanic arc-nya, makanya umurnya 0 sampai 400.000 tahun. Di sini jadi harusnya ini Ihaukawaal-nya ini dulunya 5 juta tahun yang lalu posisinya di atas hotspot ini. Gitu. Terus bergerak, dilanjutkan dengan Oahu ini, terus terbentuk volkanik yang lokal ini ya, terus Maui, tapi semuanya ini sudah tidak aktif. Dan sekarang yang aktif ini ada Mauna Loa, Kilauea, sama ini. Ada yang malah di bawah permukaan laut. Nanti ini mungkin sekitar 1 juta tahun lagi jadi tidak aktif ya. Mungkin bisa lebih lama atau mungkin lebih cepat. Nah, karena nanti akan muncul yang ini mungkin nanti jadi volcanic arc, volcanic island maksud saya. Gitu muncul. Seperti Mauna Loa ini. Gitu ya. Ya, bukti pemekaran lempeng samudra ini juga terlihat gitu ya dari pengukuran citra. Jadi ternyata dari dalam skala waktu kita saja gitu ya, manusia saja terlihat ada sedikit titik. Jadi ada yang semakin bergeser, titik-titik ini ternyata bergeser gitu ya. Ada yang ke kiri gambar dan ada yang ke kanan gambar ini. Dan ternyata waktu di sampling data-data dari sisi ini dan sebelah sisi ini gitu ya, pada jarak tertentu itu menunjukkan umur, atau salah satu buktinya juga polaritas magnetik yang sama, misalnya di titik ini ya sama dengan yang di titik ini, terus yang di titik ini ternyata sama dengan yang di titik ini. Artinya kan dua titik ini dulunya berada pada satu garis ini gitu ya, yang kemudian karena ini mekar makanya semakin menjauh ke kiri dan ke kanan. Itu yang dipakai sebagai bukti bahwa lempeng samudra ini ada pergerakannya gitu ya, yang mensupport juga continental drift tadi gitu. Makanya ini jadi terpisah ya antara Afrika dengan yang pantai barat dari Amerika Selatan tadi, karena ternyata lempeng samudranya ini bergerak yang menjauh gitu ya. Nah, di antaranya ini ada disebut dengan Mid Oceanic Ridge, karena ridge ini, punggungan ini ya, yaitu tadi hasilnya kan seperti ini nih, keluar magma-magma ya, yang sebenarnya ini jadi pembentuk lempengnya tadi gitu. Bahan bakunya lempeng tadi itu ya muncul ke permukaan seperti ini.
Jadi ada punggungan gunung api di sini. Ada juga negara yang saat ini statusnya itu luas negaranya terus bertambah, gitu ya, karena ternyata negara tersebut merupakan bagian dari pemekaran lempeng ini, gitu ya. Kira-kira ada yang tahu negara mana yang luasnya bertambah terus dari tahun ke tahun tersebut? Ya, itu bisa dijawab nanti di dalam kuis, salah satu soal kuisnya ya. Oke, sekian materi tentang Earth interior dan eksterior terutama untuk siang hari ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.